Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar hari ini? Coba jawabannya. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, 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 gitu ya. Oke, sekali lagi gue tanya, apa kabar anak-anak hari ini? Jawabnya, Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Oke. Nah, sekarang anak-anak, Ibu cek dulu ya kehadirannya. Jadi meskipun kita berada dalam pembelajaran daring, anak-anak tetap menyimak pelajaran Ibu berupa video ini sampai habis ya. Jangan ada yang terlewat. Oke, sip? Sip. Nah, pokoknya anak-anak sudah pinter ya, sudah kelas 5 seperti itu ya. Nah, kembali lagi bersama Ibu Nova ya, dan Ibu Sierna ya. Pada kesempatan kali ini, sebelum memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Oke? Nah, ayo kita berdoa terlebih dahulu. Ibu Nova pimpinnya dalam berdoanya. Oke, yuk. Sikap berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sudah berdoa ya. Semoga pembelajaran hari ini kita diberikan kemudahan ya untuk menerima pembelajaran. Selanjutnya juga kita bisa dimudahkan ya oleh Allah dalam memahami video Ibu ya. Oke, sip ya. Sekarang kita sudah berdoa nih. Kita lanjut yuk. Pembelajaran apa sih Bu hari ini? Aduh Bu, aku penasaran nih Bu. Mau lanjut apa sih Bu? Kan kemarin udah belajar pembelajaran 1 dan 2 Bu. Berarti sekarang pembelajaran berapa? Yaitu 3 dan 4. Oke ya. Yuk Ibu share dulu ya screen-nya. Jadi biar anak-anak bisa melihat tentang pelajaran apa sih hari ini. Oke? Oke lah. Ibu share dulu nih di sini. Jadi Ibu itu sudah menyiapkan ya untuk anak-anak. Sebenarnya kita masih sama tentang kegiatan berbasis proyek juga gitu. Namun proyek yang saat ini akan kita buat yaitu secara individu ya anak-anak. Jadi anak-anak bisa membuatnya itu di rumah masing-masing. Karena kan kita juga memang lagi pandemi ya. Jadi meskipun di rumah, anak-anak tetap harus bisa berkreasi sekreativitas mungkin, semenarik mungkin gitu. Oke? Setuju? Setuju dong gitu ya. Nah, hari ini tuh kita akan lanjut di pembelajaran 3 dan 4. Oke anak-anak? Oke ya. Nih Ibu share dulu sebentar screen-nya. Jadi biar anak-anak bisa jelas ya sama materinya apa sih Bu. Oke, nah. Sini udah terlihat ya materinya sayang ya. Oke ya, di sini Ibu tampilkan dulu layar penuhnya biar anak-anak bisa terlihat ya. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Nah, kelas 5 ya. Tema 8, lingkungan sahabat kita. Subtema 4, kegiatan berbasis proyek dan literasi. Wah, 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 wah. Kemarin di pembelajaran 1 dan 2 anak-anak udah bikin pertanyaan ya. Pertanyaan, terus juga anak-anak udah fotoin pertanyaannya, habis itu anak-anak udah wawancara ya, dan difotokan juga dikirim di Google Classroom dan WhatsApp, oke? Nah, selanjutnya kita lanjutin, habis itu mau bikin apa lagi sih, Bu? Oh, ada proyek lagi kita, gitu ya. Ada proyek lagi, dan kemarin juga udah ada literasi ya, untuk bacaan-bacaannya, gitu. Penasaran kan kita proyek apa sih nih hari ini? Oke, yuk kita simak yuk. Nah, proyeknya adalah membuat poster. Oke ya, anak-anak bikin poster sesuai dengan kreativitas anak-anak ya. Nah, jadi posternya ini itu dibuat semenarik mungkin seperti itu ya. Dan di sini ada pengertiannya yaitu poster adalah karya 2 dimensi yang berupa gambar ya, dapat dilihat keindahannya. Wow, indah sekali. Terus juga berisi informasi. Wah, informasi apa nih Bu? Gitu. Pokoknya informasi keren banget ya. Terus juga yang bersifat pemberitahuan, himbauan, bujukan, atau ajakan seperti itu ya. Jadi poster itu karya visual 2 dimensi ya anak-anak. Oke, bukan 3 dimensi ya. Karena poster itu
bisa dilihat di satu arah ya, satu sisi seperti itu. Dan poster memiliki luas ya, panjang dan lebar. Tapi poster tidak memiliki ruangan, tidak bisa dimasuki sehingga disebut sebagai benda 2 dimensi, bukan 3 dimensi. Oke, cara membuat poster menarik. Ada yang tahu nggak? Coba, ayo, Chung Hen yang tahu. Yuk, Chung Hen, yuk. Pokoknya cara membuat poster yang menarik gimana? Siapa yang tahu? Cara membuat poster yang menarik itu yang pertama adalah memaksimalkan gambar dan warna ya. Jadi gambarnya itu yang besar-besar seperti itu. Terus juga warnanya yang cerah, yang bagus, yang menarik seperti itu ya. Dan ada kata-kata pesan yang mudah dipahami. Jadi pesannya tidak terlalu banyak namun tidak terlalu singkat juga ya. Jadi mudah untuk dipahami seperti itu. Oke anak-anak, pasti pada pinter lah, pasti sudah pernah menggambar poster ya. Pastinya dong. Oke. Nah, oke, selanjutnya di sini nih ada ciri-cirinya. Ciri-ciri poster ya. Jadi ciri-ciri poster itu ada warnanya, ya, ada tulisannya bersifat himbauan, ajakan atau bujukan seperti itu. Poster pun ada yang diwarnai oleh pensil warna, ada yang diwarnai oleh krayon, ada yang diwarnai oleh cat warna, itu bebas ya. Pokoknya apapun perwarna yang kalian ada di rumah bisa digunakan untuk membuat poster ya. Ini contoh poster ya yang bisa kalian lihat ya. Tadi ciri-ciri poster itu memiliki apa? Panjang dan lebar ya, luas ya, dan bersifat 2 dimensi seperti itu ya. Dan poster pun suka dipajang ya, baik di lingkungan kelas juga bisa seperti itu ya. Terus juga poster juga bisa ditaruh di lingkungan jalan-jalan juga bisa seperti itu ya. Poster juga ada yang berbentuk seperti baleho ya, ada yang berbentuk seperti banner seperti itu ya. Cuman dia lebih besar layukannya. Oke. Nah, yuk sekarang ini ada contoh poster hemat air ya. Ada manfaatkan air secara optimal, lebih hemat air, jika mencucian banyak pakai saja 3 ember, terus harus jangan boros air, mandi dengan gayung ya, itu lebih boros seperti itu ya. Terus sikat gigi, mencukur, segala macam kegiatan itu ya, itu juga harus bisa kita kita siasati seperti itu ya. Keran wastafel jangan dibiarkan mengucur seperti itu. Dan lebih baik mencuci mobil dengan lap dan ember seperti itu. Jadi biar airnya tidak dibuang ya. Ada tentang hemat air ya, sayangi anak cucu ya, karena anak cucu kita itu juga butuh air. Terus biaya PAM ya. Dan PDAM-nya juga itu ya, kan kita menggunakan perusahaan daerah air minum. Ada juga yang menggunakan sumur ya, atau mata air sumur gitu. Cuman mayoritas kalau untuk di perkotaan pasti menggunakan PDAM ya, dan juga membayar tagihan ya seperti itu. Agar lebih murah kita harus menghemat air. Oke anak-anak, coba harus menghemat apa? Air. Nah, gitu. Pokoknya harus banget ya menghemat air. Nah, di sini ada gambarnya ya, seperti itu ya. Ada gambar seorang anak sedang menggambar keran yang lagi mengucur. Nah, untuk gambarnya bebas ya anak-anak, mau gambar apa aja terserah gitu ya. Yang penting istilahnya kalian membuat poster, dan poster ini akan nantinya diapain ya yuk. Oke, kita setuju ya. Info berikutnya, oke. Nah, di sini ada kesimpulannya ya. Jadi kesimpulannya adalah poster adalah gambar 2 dimensi yang dapat dibuat semenarik mungkin dengan perpaduan warna. Poster juga berisi informasi baik berupa ajakan ataupun himbauan. Oke, sip. Nah, ini pembelajaran 3 ya pada hari ini. Nah, tugasnya yaitu adalah peserta didik dapat membuat karya poster secara individu yang memuat hal-hal berikut. 1. Deskripsi kegiatan yang memerlukan banyak air. Kegiatan apa aja banyak air? Misalnya kalian pengennya kegiatan mencuci baju, boleh. Terus kegiatan mandi, boleh. Terus pakai manfaatnya ya, manfaat mencuci baju apa, manfaat mandi apa. Boleh kegiatan yang lain, pokoknya menggunakan banyak air itu apa kegiatannya. Boleh dijadikan poster. Oke, atau pilih yang nomor 2, jenis kegiatan yang dapat menggunakan air bekas ya, yang untuk digunakan untuk kegiatan lainnya. Contohnya yang kemarin ya di pembelajaran 1 dan 2, yaitu ada kisah tentang hemat air yang ibu menggunakan air cucian beras untuk menyiram tanaman. Itu juga bisa dibikin poster sama kalian gitu ya. Ataupun bisa juga gambar yang lainnya seperti apapun gitu ya. Yang penting bisa menggunakan air bekas untuk kegiatan lainnya seperti itu. Atau pilihan yang ketiga, cara menghemat penggunaan air untuk jenis-jenis kegiatan yang memerlukan air bersih.
Nah, itu juga bisa ya, cara menghemat penggunaan air seperti tadi contoh gambar posternya, seperti itu ya. Untuk menghemat tagihan juga bisa, terus untuk menyayangi anak cucu juga bisa gitu ya. Pokoknya dibikin sekreatif mungkin anak-anak ya, yang berwarna, yang menarik, boleh dihias dengan pewarna apapun. Oke, ini dipilih salah satu saja ya, nomor 1, 2, atau 3. Oke, sip? Sip. Sudah paham ya tugasnya ya, jadi membuat karya poster secara individu ya, di buku gambar ya, buku gambar ya. Ibu maunya buku gambar ukurannya yang gede, ukuran A3 ya, kalau nggak salah. Ya, ukuran yang buku gambar besar itu ya. Oke, sip. Nah, pokoknya bikin yang bagus. Oke, boleh pakai warna apapun, dihias oleh apapun. Oke ya, baik, itu adalah pembelajaran ketiganya ya. Oke, nah jadi pembelajaran ketiganya itu kita tentang apa tadi? Tentang apa? Pembelajaran ketiga tentang membuat poster. Poster itu karya dua dimensi. Oke, jadi poster itu karya dua dimensi. Terus poster juga itu memiliki apa? Luas ya. Poster itu memiliki luas ya. Jadi ada panjang, ada lebarnya seperti itu. Terus juga poster itu harus dibuat semenarik mungkin, berisi informasi, himbauan atau ajakan ya. Lebih memaksimalkan gambar dan warna seperti itu agar menarik dan kalimat yang mudah dimengerti. Tidak terlalu panjang, tidak terlalu pendek. Jadi pas ya. Oke, oke. Sekarang kita lanjut ke pembelajaran keempat ya. Anak-anak harus tetap semangat ya untuk menyimak video Ibu sampai habis. Oke, Ibu share lagi ya PPT-nya, PPT atau PowerPoint ya. Di pembelajaran keempat ini kita masih nyambung ya. Nah, di pembelajaran keempat ini kita masih nyambung. Nah, ya, masih juga sama ya. Kelas 5, tema 8, lingkungan sahabat kita. Tema 4, kegiatan berbasis proyek dan literasi. Masih sama ya, jadi di sini ya. Jadi di kelas 5, tema 8, di lingkungan sahabat kita ini, itu tuh masih sama ya, tentang kegiatan proyek dan literasi di pembelajaran keempatnya. Masih sama. Masih berhubung dengan proyeknya akan kita buat. Oke, Bu, siap. Pokoknya harus semangat, anak-anak ya. Nah, terus di sini, ayo kita lihat lagi. Di pembelajaran keempat, ternyata dalam poster tadi itu kita akan membuat suatu pameran. Nah, ada yang tahu pameran itu apa? Pameran itu adalah menampilkan hasil karya yang telah kita buat. Oke, anak-anak, sudah paham belum? Pameran adalah menampilkan karya yang telah kita buat. Oke, Bu, gitu. Berarti kalian harus semangat ya untuk membuat pameran tersebut seperti itu. Tapi karena kita lagi pembelajaran daring, jadi pamerannya menggunakan video. Setelah kalian membuat poster, kalian videokan diri kalian sedang menjelaskan poster tersebut ya. Itu untuk pamerannya. Nah, di sini dalam pameran tersebut ada susunan organisasinya ya, meliputi ketua, bendahara, terus juga ada lagi seksi pengumpulan karya, terus juga ada lagi seksi umum, terus juga ada lagi seksi dekorasi ya. Ketua itu memimpin dan bertanggung jawab atas pelaksanaan pameran. Bendahara menyiapkan dana untuk keperluan pameran. Dana yang digunakan uang kas, kelas atau iuran siswa. Seksi pengumpulan karya, pengumpulan pengelompokan karya-karya yang dipamerkan. Seksi umum menyiapkan tempat pameran, misalnya ruang kelas, perlengkapan pameran, misalnya kertas, karton, tempat menempelkan karya poster, lem, spidol, dan peralatan lainnya. Seksi dekorasi mengatur peletakan karya-karya yang akan dipamerkan serta membuat undangan. Nah, ini yang ada di buku ya, yang ada di buku siswa ya, di pembelajaran keempat ya, subtema 4. Tapi kalau untuk kita khusus dalam pembelajaran daring ini, kita mengadakan pameran berupa video saja. Jadi anak-anak bisa memamerkan posternya ya, secara mandiri, secara individu di rumah ya, divideokan poster kalian dan ada kalian ini sedang memegang gitu ya, sedang mendeskripsikan poster kalian seperti itu anak-anak. Oke? Nah, kesimpulannya, ingatkah dengan poster yang kalian buat kemarin? Maksudnya itu yang dibuat di pembelajaran 3 ya. Nah, jadi memang itu kita bisa memamerkan poster tersebut seperti itu ya. Nah, pameran itu adalah suatu acara untuk menampilkan berbagai karya yang telah dibuat oleh seseorang yang nantinya disaksikan oleh penonton, pengunjung, ya. Dan dalam pameran ada ketua, nah ada sekretaris juga kan ya. Jadi sekretaris itu untuk mencatat ya, untuk mencatat segala keperluan persiapannya seperti itu dalam pameran. Kayak organisasi di kelas aja gitu, oke? Pasti di kelas juga ada ketua, bendahara, sekretaris ya, gitu, oke? Nah, terus ada seksi pengumpulan karya, seksi umum, seksi dekorasi, dan penilaian atau
viewer. Gitu ya kesimpulannya. Jadi anak-anak harus semangat ya ketika nanti sudah jadi posternya, lalu kita akan mengadakan suatu pameran tapi secara individu dalam video seperti itu ya. Dan nanti kita juga akan untuk struktur organisasinya itu cukup diketahui saja ya, karena kita pamerannya secara individu bukan berkelompok, jadi tidak perlu untuk membuat struktur organisasinya karena kita secara individu melalui video tersebut ya, melalui video kalian masing-masing yang dibuat di rumah seperti itu ya. Nah, jadi peserta didik dapat memamerkan nih tugasnya ya, karya poster secara individu melalui video yang dikirim ke Classroom dan WhatsApp yang membuat hal-hal berikut. Pertama, kalian pegang posternya, ini poster saya gitu ya, ini poster saya loh ini gitu. Nama saya, contoh, nama saya Nova Mira Rizky Wulandari, kelas 5A. Nah, saya adalah pembuat poster ini. Poster ini tentang misalnya menghemat air. Nah, kenapa saya milih poster menghemat air ini? Karena poster ini bisa mengingatkan saya agar saya tidak boros dengan air. Dan poster ini berisi ajakan kepada teman-teman semua agar kita bisa menghemat air ya, yang sangat berguna untuk masa depan seluruh masyarakat. Seperti itu ya. Bahkan bukan seluruh masyarakat saja, tumbuhan dan hewan pun sangat tergantung. Apabila kita menghemat air, maka kehidupan ini akan berjalan dengan sejahtera. Seperti itu. Contohnya gitu ya. Nanti kalian bisa bebas gitu. Posternya nggak cuma menghemat air. Misalnya kalian bisa poster tentang penggunaan air ya. Penggunaan air bisa dijadikan dengan apa ya. Contohnya air yang kotor dijadikan untuk dimanfaatkan kembali, contohnya air beras ya, untuk menyiram tanaman itu juga bisa dijadikan poster ya. Contohnya lagi misalnya kiat-kiat untuk menghemat air bagaimana saja, atau enggak kegiatan yang memboros air itu apa saja, itu bisa. Jadi apapun yang berhubungan tentang penggunaan air itu bisa dijadikan poster. Oke anak-anak, sip ya. Jadi ada alasan, ada deskripsi, ada nama kalian gitu ya ketika di video tersebut. Oke, dikumpulkan di Google Classroom dan WhatsApp. Oke, sip. Nah, itu ya tugas 3 dan 4 pada hari ini. Oke, Ibu harap anak-anak semua dapat memahaminya dan mengerjakannya ya dengan baik. Oke, dan pokoknya anak-anak juga harus tetap semangat meskipun kita dalam pembelajaran daring. Oke, coba cek semangatnya yuk. Tepuk semangat. Prok, prok, prok. Prok, prok, prok. Ma. Prok, prok, prok. Nggak. Semangat. Gitu ya. Pokoknya harus tetap semangat gitu. Apapun yang terjadi, apapun pembelajaran kita gitu ya, baik luring, tidak ada luring ya, kita daring itu harus tetap semangat seperti itu ya. Jadi meskipun kita dalam jaringan, kalian tetap harus menyimak video Ibu sampai habis. Oke. Nah, baik, sekian dari Ibu Nova. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Sebelum kita pulang, anak-anak harus ingat pesan Ibu apa? Tetap menjaga kesehatan ya di rumah, oke? Dan apa, ayo berdoa dulu sebelum pulang ya. Yuk, Ibu pimpin dulu doanya ya. Sikap berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafil husr innal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Shadaqallahul azim. Dadah anak-anak. Sampai jumpa di video berikutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.